Ranah Minang telah melahirkan banyak negarawan, pemikir, sastrawan, dan ulama. Salah satu sudut Minangkabau telah melahirkan seorang tokoh yang menjalani semua peran tersebut. Ia bukan hanya memainkan peran sebagai ulama, tapi juga sebagai pahlawan dengan sejumlah jasa. Rumah ini telah menjadi saksi lahirnya salah seorang tokoh umat Islam Indonesia, tepatnya pada 17 Februari 1908. Dunia telah mengenalnya dengan panggilan Buya Hamka. Buya adalah panggilan bagi orang Minangkabau yang berasal dari kata abi dalam bahasa Arab. Sementara Hamka merupakan singkatan dari nama panjangnya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bagi Indonesia, Buya Hamka bukanlah ulama biasa. Tak kurang dari 130 judul buku yang ia tulis telah menginspirasi jutaan jiwa. Tarian pena Buya Hamka bukan hanya mempengaruhi perkembangan Islam, tapi juga memberi imbas bagi kondisi politik Indonesia. Ya, kita sekarang berada di sebuah kamar orang tua dari Buya Hamka. Ayahnya adalah seorang dokter Fidin dari Mesir, honoris causa. Dan Hamka waktu lahir bernama Abdul Malik. Selama 6 tahun lamanya dia dibina, dibimbing, disayang oleh orang tuanya. Karena ayahnya ingin anaknya ini mengikuti langkahnya sebagai ulama nantinya. Harapan tinggi sang ayah membuat Abdul Malik tumbuh menjadi anak yang manja. Kemanjaan dan kenakalan Malik kecil semakin menjadi setelah mengalami suatu peristiwa. Tapi pada usia 13 tahun, orang tuanya berpisah. Tentu ada masalah. Perpisahan ini membuat hantaman yang hebat kepada jiwanya. Kalau dulu dia nakal hanya karena manja, sekarang dia betul-betul nakal karena tak suka dengan perpisahan. Ayahnya begitu dengar anaknya nakal, sebagai seorang ulama besar tentu malu dia. Begitu ketemu ayahnya yang memendam kemarahan yang dibawa dari Padang Panjang, langsung marah kepada anaknya. Sampai Malik berpikir, ayahku tak sayang lagi padaku. Dia pergi ke tepi danau, dia berpikir mana yang lebih baik. Nakal atau jadi ulama. Karena ayahnya berkata, aku tak pernah bercita-cita kau jadi nakal, aku ingin kau jadi ulama. Di tepi danau lah dia memutuskan, aku mau jadi ulama. Mulailah Malik meninggalkan kampung halaman, mengikuti pamannya ke tanah Jawa. Tidak ada pendidikan formal yang ia kenyam di sana. Sedikit demi sedikit, Malik menjadi ulama secara otodidak. Malik yang saat itu sudah 16 tahun, kemana Pak Leknya, pamannya pergi, dia ikut. Ikut dia mendengarkan tentang uraian politik dan penjajahan Belanda dari H.O.S. Cokroaminoto. Ikut dia belajar agama kepada Kiai Haji Farudin, belajar tafsir kepada Ki Bagus Hadikusumo, dan belajar ilmu kemasyarakatan kepada Suryo Pranoto. Semuanya ulama Jawa. Berilmulah anak nakal tadi. Matanya yang keras, tajam, sudah mulai melembut. Hatinya mulai kenyang. Seolah tak pernah puas meregup ilmu, Abdul Malik belajar dari Pulau Jawa, Sumatera, Malaysia, bahkan hingga ke tanah suci Mekah. Ia menunaikan ibadah haji saat berusia 19 tahun. 2 tahun sepulang ibadah haji, Malik menikahi Siti Raham binti Endah Sultan. Mereka pun dikaruniai 10 orang anak. Salah satunya adalah Profesor Alia Hamka, putri Buya Hamka yang melanjutkan peran sang ayah sebagai pengajar. Buya Hamka itu kan orang otodidak. Dia nggak tahu teori-teori sekarang, teori pendidikan, teori apa. Dia tahunya cuma dari pengalaman.
Nah, yang dihubungkan dengan agama yang dia dapat gitu. Jadi itu dia itu mengarahkan kita akhir-akhirnya itu ke agama gitu. Jadi agama itu jalan terakhir gitu. Meskipun tidak pernah lulus dari sekolah formal, semangat Abdul Malik untuk menulis sungguh tinggi. Sebagai sastrawan, beberapa karangannya seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk hingga di bawah lindungan Ka'bah membuat namanya kian populer. Kemampuan ini dimanfaatkan Abdul Malik sebagai senjatanya melawan penjajah. Buya Hamka itu kalau dilihat ya sampai diberi gelar pahlawan nasional itu, memang beliau mengangkat senjata. Ya, saya pikir dulu pahlawan-pahlawan nasional itu hanya sekedar mengangkat senjata, yang lain enggak. Tapi Buya tuh multi. Ya, dia sambil berdakwah, sambil memainkan negaranya lah gitu ya. Kemudian juga ikut berperang gerilya, ya, ikut juga namanya menggerakkan pemuda-pemuda di Sumatera Barat untuk menghantam Belanda gitu. Perlahan tapi pasti, Abdul Malik membangun reputasinya sebagai penulis. Dalam naskah romannya, Abdul Malik sering menyisipkan pesan perjuangan. Sosok Hamid dalam Di Bawah Lindungan Ka'bah digambarkan sebagai pemuda yang memiliki rasa kebangsaan tinggi. Pesan perjuangan lain ia tuangkan ke dalam beberapa majalah. Bersama kawan-kawannya, dia terbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Nah, disitulah karangan tadi bersambung, tapi nama sudah berubah. Haji Abdul Malik nama dia, Karim ayahnya, Amrullah kakeknya, Hamka. Semua orang yang membaca buku itu semuanya tertarik. Ini cerita bagus sekali, mana Hamka. Banyak ingin ketemu sama dia. Selain terkenal sebagai sastrawan, Buya Hamka pun tersohor sebagai jurnalis dan politikus. Hubungan baik terjalin antara Buya Hamka dan beberapa pemimpin bangsa. Jika adik memakan pinang, makanlah dengan sirih hijau. Jika adik datang ke Minang, jangan lupa singgah ke Maninjau. Demikian sepenggal pantun yang ditulis mantan Presiden Soekarno saat ia mengunjungi tanah kelahiran Buya Hamka ini. Bukan hanya keelokan Maninjau yang membuat Soekarno terpukau. Kedalaman pemikiran Buya Hamka dan Haji Rasul pun membuat Soekarno mengagumi mereka. Hubungan yang erat terjalin antara Soekarno dan Hamka. Kemesraan ini tidak berlangsung lama. Tahun 1955 pemilihan umum pertama, Soekarno mulai tidak menyukai Amerika. Di waktu itu komunis nomor 2 dalam pemilihan umum. Soekarno akhirnya pergi ke Eropa, Amerika, Soviet, Tiongkok, pulang ke Jakarta. Mengambil kesimpulan hanya orang komunis yang bisa melawan Amerika. Akhirnya didekatinya komunis sehingga istana itu penuh dengan komunis. Buya Hamka marah dia. Dia datang ke Bung Karno, kenapa dibiarkan orang-orang yang tidak beragama ini ada di Nusantara? Majalah Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka sempat diberedar karena memuat tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita yang berisi kritikan tajam atas demokrasi terpimpin Soekarno. Puncak perselisihan Buya Hamka dengan Soekarno terjadi saat konfrontasi Malaysia jatuh tahun 1962. Karena memiliki ikatan cukup erat dengan Malaysia, Buya pun geram dan tak tinggal diam. Secara aktif ia berceramah di masjid, radio, dan televisi akan bahaya komunis di Indonesia. Buya Hamka dan beberapa tokoh masyumi ditangkap. Proses interogasi yang kejam dirasakan oleh Hamka dan tokoh-tokoh anti komunis lainnya. Dimasukkan ke kolam air, dikasih listrik sakit-sakit. Kalau kita mungkin wafat kita ini. Karena listrik melalui air kan keras. Karena sakit dibawalah dia ke rumah sakit Persahabatan Alumni Jakarta. Selama dia sehat dibawalah dia ke Sukabumi, dipenjarakan di sana selama 2 tahun 4 bulan tanpa pengadilan. Dalam masa tahanannya, Hamka menyelesaikan karya ilmiah terbesarnya,
yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Nama Al-Azhar disematkan oleh Buya Hamka untuk mengingat nama masjid tempat ia biasa berceramah di Jakarta. Saudara, Organisasi Al-Azhar ini berdiri pada tanggal 19 November 1953. Kemudian proses pembangunannya memakan waktu 5 tahun. Mulai dipergunakan pada tahun 1958. Nah, ketika itu salah satu yang berkiprah untuk mentakmirkan masjid ini adalah Buya Hamka. Tahun 1965 hingga 1966, kekuatan komunis berangsur-angsur dilumpuhkan dari bumi Indonesia. Buya Hamka dibebaskan dari tahanan pada Warsa 1967. Karena merasa kondisi belum cukup aman, Hamka pun hijrah ke Malaysia. Sekembalinya dari Malaysia, Hamka mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Melalui MUI, Hamka berusaha menegakkan akidah-akidah Islam di Indonesia. Hubungan dengan agama-agama lain sangat baik sekali. Sangat mesra sekali. Tahun 77, Presiden kedua juga membuat Natal bersama. Buya Hamka memanggil semua wartawan, 5 agama dengan Buya Hamka menghadapi wartawan menyatakan bahwa haram orang Islam masuk gereja. Begitu juga sebaliknya. Lihat kami 5 agama sudah damai. Kalau ada ini terganggu hubungan antara agama. Akhirnya keluar di surat kabar. Rakyat ramai membicarakannya. Buya itu memang dalam arti kata toleran. Ya, toleran bukan berarti toleran kita ikut. Tidak. Tetapi ya kafirun itu. Agamamu ya agamamu, uruslah. Agamaku. Nah, jadi bagaimana kepercayaan Pak Harto waktu itu pada Buya itu, sampai Pak Harto bukannya secara resmi enggak, cuman Buya itu dianggap sebagai penasehatnya dalam segi agama. Nah, itu kemudian juga mempersatukan. Jadi kalau dengan agama-agama lain tuh Buya Hamka sangat disegani. Tak lama setelah keluarnya fatwa tersebut, Buya Hamka mengundurkan diri dari MUI. Karya Buya Hamka tidak berakhir sampai di situ. Menjelang akhir hayatnya, Buya Hamka melakukan perjalanan luar negeri terakhirnya. Pada tahun 1981, Buya Hamka sempat menghadiri konferensi tingkat tinggi Islam dunia di Taif dalam rangka mencoba untuk membuat perdamaian antara Palestina dan Israel. Ini adalah perjalanan terakhir Buya Hamka dalam kiprahnya menegakkan agama. Sayangnya, konferensi tingkat tinggi tersebut belum dapat menghasilkan perdamaian yang Hamka cita-citakan. Buya Hamka pun kembali ke tanah air. Ia jatuh sakit dan sempat mengalami koma selama sepekan. Menjelang subuh tanggal 22 Ramadan, hari Jumat, tepatnya 24 Julai 1981, Buya Hamka wafat dalam usia 73 tahun. Keluar di surat kabar, dibaca di Brunei, Sabah, Malaysia, Singapura, kota besar Indonesia. Banyak orang datang ke Jakarta. Ramai orang memenuhi Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Sampai ke jalan-jalan. Salat Jumat, mensalatkan jenazah, diantarkan ke pemakaman Tanah Kusir, dimakamkan dekat Bung Hatta. Jauhnya kan 4 kilo itu. Pemakaman sudah selesai, orang masih jalan dari masjid. Jadi nggak bisa dihitung berapa ribu orang yang menjalankan. Istimewa lagi 5 agama tadi. Pergi ke pemakaman. Karena Buya Hamka itu ketua kerukunan beragama. Raga Buya Hamka memang telah tiada. Namun semangatnya masih hidup bersama umat Islam Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Sudah lebih dari 30 tahun Buya Hamka meninggal dunia, namun semangatnya tetap hidup di tengah umat Islam Nusantara. Di tepi Danau Maninjau, rumah kelahiran Hamka dijadikan museum. Makanya saya semalam dia salat di sini.
Hanif Ar-Rashid, kemenakan Hamka, mengabdikan diri menjadi pengurusnya. Museum ini seakan tak pernah sepi pengunjung dari berbagai penjuru. Kehidupan dan pemikiran Buya Hamka begitu menarik untuk dikaji. Bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tapi juga bagi para akademik dari luar negeri. Hamka ini sebagaimana yang kita sedia maklum, dia seorang wartawan dan juga seorang agamawan dan juga seorang ahli politik. Banyak bidang yang dia terlibat. Dan kitab-kitabnya, buku-bukunya seperti Tafsir Azhar sentiasa menjadi rujukan kami. Kami berasa terharulah dengan kehidupan Pak Hamka sehingga kami terkesan. Akhirnya kami di Universiti Teknologi Malaysia menubuhkan sebuah pusat. Kami namakan dia Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi ataupun Center for Fiqh Research in Science and Technology in bracket C first. Jadi kami akan mengkaji Quran ini berdasarkan perkembangan sains dan teknologi ini untuk faedah penyebaran agama Islam. Jejak langkah Hamka tidak hanya dapat terlihat dari museum ini. Beberapa kilometer dari museum berdiri sebuah pondok pesantren yang berusaha mengabdikan nama ulama karismatik tersebut. Pondok pesantren ini menanamkan nilai-nilai yang Buya Hamka wariskan, mendidik santri-santri muda menjadi ulama yang berani menegakkan kebenaran-kebenaran Islam. Nilai-nilai yang diterapkan di dalam pendidikan pesantren Buya Hamka yang artinya masih melekat di dalam kepribadian Buya. Kita tahu bahwa Buya Hamka itu adalah pendakwah, ya, penceramah. Maka anak-anak ini diupayakan menjadi pendakwah, jadi ulama, gitulah kira-kira. Karena memang dasar dari pendirian pesantren ini adalah untuk membangkit batang terandam. Artinya dahulu Selingkar Danau Meninjau ini kita kenal para tokoh-tokoh agama seperti Bapak Manasir, Ayustan Mansur, Inya DR, ayah dari Buya Hamka. Itu ibaratnya sesuatu yang luar biasa, yang terbenam lah. Jadi dengan adanya pesantren ini kita harapkan bisa bangkit kembali, kita bisa tumbuh kembali Buya Hamka baru. Cita-cita Hamka untuk mendirikan pondok pesantren di Maninjau belum dapat terwujud hingga akhir hayatnya. Barulah beberapa tahun setelah ia meninggal, harapan Hamka tergenapi. Keberadaan pondok pesantren ini diwarnai banyak tantangan, salah satunya terjadi pada tahun 2009. Pondok pesantren Hamka Meninjau ini salah satu terparah mendapat gempa dan longsor pada tahun 2009. Pada tahun 2009 itu sore hari kita sudah mengungsi karena dikhawatirkan longsor akan terjadi di pesantren ini. Alhamdulillah anak-anak dan majelis guru dapat selamat dengan baik. Saat ini, murid-murid pondok pesantren Profesor Dr. Hamka menimba ilmu di bangunan pengungsian. Walau tidak semegah bangunan pesantren mereka dulu, anak-anak tetap belajar dengan penuh semangat. Salah satunya adalah Afri Dayanti. Kegiatan Afri Dayanti dan teman-temannya sudah dimulai sebelum azan subuh berkumandang. Inti berkeinginan seperti Buya Hamka, bahwa kan yang direncanakan seperti pimpinan itu Muhammad Nasir, yaitu dia memanasirkan bagian dakwah. Selama yang tiba berada di pondok ini, kami kan punya kegiatan setiap bulan puasa itu kami ada Syafari Ramadan namanya. Setiap masjid itu ceramah, baca Quran. Insya Allah, masjid-masjid yang ada di sekitar Maninjau ini, baik pun di seperti Bukit Tinggi, insya Allah pernah ceramah. Kalau tidak ceramah, baca Quran, tahfiz. Setiap santri dididik untuk berani berceramah, bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan harapan, mereka pun dapat menjadi ulama yang berpengaruh di dunia, layaknya Hamka.
Salah satu yang kita kenal Buya itu berani. Kita lihat bagaimana dia itu menentang Orde Lama, Pak Soekarno. Jadi itu mesti ditumbuhkan kepada anak-anak kita agar dia berani, ya. Di antaranya yaitu berani menyampaikan yang hak, yang benar itu. Jadi salah satunya yang pas yaitu sesudah itu yang kedua mesti mampu untuk berdakwah, ya. Kita kepahami Buya Hamka berani terutama untuk menyampaikan yang hak. Apabila anak-anak ini dibina secara mental, kemampuan untuk tampil dan juga kemampuan untuk ceramah, artinya secara tak langsung ini juga memiliki nilai-nilai Buya itu sendiri. Peran Buya Hamka dalam perkembangan Islam, politik, dan sastra membuatnya memperoleh gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Pernah saya ditanya, bagaimana rasanya bapaknya jadi pahlawan nasional. Ya saya bersyukur, ya tandanya masih diperhitungkan, saya bilang gitu. Tapi kami dari keluarga tidak mengharap yang begitu-gitu, dia sudah pahlawan di mata Tuhan gitu. Ulama, sastrawan, politikus, begitu banyak peran yang dijalankan Buya Hamka. Hingga kini, sosoknya belum terganti. Sosok yang berani dalam ketaatannya, sosok yang tegas dalam kelembutannya.